Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini akan Bapak bahas yaitu tentang himpunan, yaitu pada materi bab 2 di pembelajaran matematika kelas 7. Sebelum Bapak sampaikan materi tentang himpunan, jangan lupa untuk anak-anak bisa mengisi kolom komentar sebagai bentuk kehadiran anak-anak pada pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, saya lanjutkan. Sebelumnya saya sampaikan 7 tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah anak-anak nanti harus bisa menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kemudian yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang keempat, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Dan yang kelima, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Anak-anak sekalian, untuk konsep himpunan perlu kamu ketahui apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke, jadi kalau itu tidak jelas secara definisi, maka dia bukan merupakan himpunan. Sekarang saya ambil contoh himpunan dan bukan himpunan. Contoh himpunan. Oke. Yang pertama, kumpulan desa-desa di Kecamatan Brangsong. Ini adalah kumpulan desa-desa di Kecamatan Brangsong, berarti termasuk himpunan karena di situ didefinisikan dengan jelas. Ya, ada beberapa desa diantaranya seperti Desa Tunggul Sari, Bloro, kemudian Penjalin dan seterusnya. Jadi di situ definisinya jelas. Yang kedua, kumpulan siswa SMP 2 Brangsong yang berat badannya lebih dari 25 kg. Ya, jadi mungkin anak-anak kalau sudah tahu berat badannya, kira-kira kalian termasuk himpunan dari siswa yang berat badannya lebih dari 25 kg atau tidak. Di sini definisinya dengan jelas. Jadi kalau kalian kok berat badannya 24 kg, maka dia bukan termasuk di himpunan itu. Kalau kalian berat badannya kok 30 kg, berarti kalian masuk pada himpunan itu. Yang ketiga, kumpulan bunga yang berwarna putih. Jadi ini jelas, bunga yang berwarna putih. Anak-anak bisa menyebutkan diantaranya seperti bunga melati dan sebagainya. Jadi keterangannya jelas. Nah, bagaimana contoh kumpulan yang bukan himpunan? Nah, yang pertama, kumpulan misalnya ya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota besar itu tidak terdefinisi dengan jelas. Besar itu yang seperti apa? Apakah dia luas sekali? Apakah dia besar pendapatannya? Apakah dia besar penduduknya? Ya, jadi keterangan ini tidak begitu jelas. Yang dimaksud kota-kota besar itu yang seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa 2 Brangsong yang cantik dan ganteng. Nah, ini pengertian ini tidak begitu jelas, ya. Mungkin menurut si A cantik, mungkin yang B tidak, dan sebagainya. Jadi tidak bisa terdefinisikan dengan jelas karena tidak ada ukuran, ya, untuk menilai seperti itu. Yang ketiga, kumpulan bunga yang indah. Ini juga sama. Mungkin menurut saya bunga mawar itu indah, tapi menurut kalian mungkin mawar itu bunga yang biasa saja.
Jadi masing-masing anak mungkin punya pemahaman atau punya definisi yang berbeda. Yang dimaksud bunga indah itu seperti apa? Ya, jadi di sini kalau dia tidak didefinisikan kumpulan itu dengan jelas, maka bukan termasuk himpunan. Anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain selain yang saya sampaikan di sini, ya. Oke, selanjutnya lambang himpunan itu bagaimana? Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, X, Z dan sebagainya. Jadi pakai huruf kapital ya penulisannya. Kemudian anggota himpunannya ditulis di antara tanda kurung kurawal. Ini ada tanda kurung kurawal. Ya. Dan di antara anggota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi untuk menuliskannya anggotanya menggunakan tanda koma. Selanjutnya, bagaimana menyatakan suatu himpunan? Ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Misal ini ada contoh, A adalah himpunan asli antara 6 dan 10. Cara yang pertama adalah dengan cara mendaftar atau menulis anggotanya. Ini cara yang pertama, mendaftar atau menulis anggotanya. Nah, himpunan tadi A adalah himpunan bilangan asli antara 6 dan 10 dapat dinyatakan yaitu dengan 7, 8, 9. A sama dengan kurung kurawal 7, 8, 9. Jadi ini dengan cara mendaftar atau menulis anggotanya. Karena bilangan asli antara 6 dan 10 yaitu 7, 8, 9. Seperti konsep tadi bahwa hurufnya kapital A, kemudian ada tanda kurung kurawal, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, cara yang kedua adalah menuliskan sifat-sifat yang dimiliki. Saya ulang lagi, tadi contohnya A adalah himpunan bilangan asli antara 6 dan 10. Nah, kalau kita selesaikan atau kita nyatakan himpunan di atas dengan menuliskan sifat-sifatnya, akan menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan asli antara 6 dan 10. Ini berarti kalian menyatakan himpunan dengan menuliskan sifatnya, sifat yang dimiliki ya. Jadi ini bilangan asli antara 6 dan 10. Oke. Selanjutnya yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya sama, A adalah bilangan asli, himpunan bilangan asli antara 6 dan 10. Ini himpunan di atas dapat dinyatakan dengan ini A sama dengan ini kalau kita baca ya. Oh maaf, ini ada kekeliruan ini tidak 11 ya, 10 ya. Oke, diralat ini 10 nih. Oke, kita baca ya. X di mana atau X sedemikian hingga X lebih besar 6 ya, dan X lebih kecil 10 ya. Bukan 11 ini, sekali lagi 10. X elemen bilangan asli ya. Jadi ini saya ulangi untuk menuliskannya karena ini tadi anggaplah nilai-nilai itu X ya, bilangan yang ada di antara 6 dan 10 itu X. Tadi ada 7, ada 8, ada 9. Nah, itu berarti X berada di lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 10. X elemen atau anggota himpunan bilangan asli ya. Ini untuk notasi pembentuk himpunan.
Jadi untuk anak-anak supaya lebih jelas, video ini nanti bisa diputar lagi, bisa diulang, kemudian nanti anak-anak untuk latihan akan ada tugas yang harus kamu kerjakan nanti di rumah. Saya kira pertemuan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.